만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라 I feel great. This was emotions that I can't control. Get poppin' out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Neros with Robert De Niro. He telling them that you're Rapor calon naturalisasi timnas Kevin Dix saat hadapi Manchester United, hampir buat geger. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yaitu Kevin Dix baru saja menjadi sorotan seusai membela FC Copenhagen melawan Manchester United di Liga Champions. Kevin Dix dimainkan 90 menit oleh pelatih FC Copenhagen yakni Jacob Neestrup, dalam menghadapi Manchester United di matchday ketiga Liga Champions 2023 hingga 2024. Namun sayang, Kevin Dix gagal menyelamatkan FC Copenhagen dari kekalahan. Mereka kalah tipis 0-1 dari Manchester United di Old Trafford, Rabu, 25 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Dilansir dari SofaScore, Kevin Dix menampilkan permainan cukup impresif. Bisa dibilang, rapor calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu cukup bagi. Ia tercatat melepas 74 umpan, terbanyak kedua di skuad FC Copenhagen, dengan akurasi 95%. Artinya, kemampuan build-up back tengah berusia 27 tahun ini cukup bagus. Untuk gol Manchester United yang diciptakan oleh Harry Maguire bukan merupakan kesalahan dari Kevin Dix. Dilansir dari SofaScore, Kevin Dix menampilkan permainan cukup impresif. Bisa dibilang, rapor calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu cukup bagi. Ia tercatat melepas 74 umpan, terbanyak kedua di skuad FC Copenhagen, dengan akurasi 95%. Artinya, kemampuan build-up back tengah berusia 27 tahun ini cukup bagus. Untuk gol Manchester United yang diciptakan oleh Harry Maguire bukan merupakan kesalahan dari Kevin Dix. Sebenarnya Kevin Dix memiliki kesempatan yang bisa membuat geger masyarakat Indonesia. Ia sempat memiliki kans untuk mengambil hadiah penalti pada menit ke-97. Sayang, pelatih FC Copenhagen, Jacob Neestrup, membatalkan keputusan tersebut dan lebih memilih menunjuk Jordan Larsson sebagai algojo. Bintang FC Copenhagen, Kevin Dix, ramai dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan berikutnya yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar Kevin Dix untuk dinaturalisasi diketahui dari unggahan Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang memberi sinyal akan menambah pemain keturunan lain. Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Kevin Dix disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain grade A. Shin Tae-yong memang butuh sosok Kevin Dix. Pasalnya, timnas Indonesia bakal menghadapi sejumlah agenda berat. Seperti diketahui timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai menggilas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Shin Tae-yong resmi mendapatkan dua pemain keturunan tambahan di lini depan. Apakah dua pemain ini langsung menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024? Sosok dua pemain keturunan tambahan yang dimaksud adalah Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik. Dua pemain ini memang bukan ditemukan oleh Shin Tae-yong, namun bukan berarti pelatih asal Korea Selatan itu tak dapat mengandalkan tenaga keduanya. Sekadar diketahui, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik merupakan pemain keturunan yang dipersiapkan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Beredar kabar bersama Welber Jardim, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik masuk skuad akhir timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Hal itu berarti,
Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik sudah dipastikan memiliki paspor Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia U17, U20, U23 dan senior. Sekarang yang jadi pertanyaan, memangnya Shin Tae-yong membutuhkan tenaga keduanya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik dapat unjuk gigi di hadapan Shin Tae-yong saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Jika selama Piala Dunia U17 2023 Chow Yun Damanik dan Amar Brerkik tampil brilian, hanya masalah waktu bagi keduanya memperkuat timnas Indonesia senior racikan Shin Tae-yong. Chow Yun Damanik yang memiliki darah Batak dari sang ibunda, biasa beroperasi sebagai gelandang serang. Meski baru berusia 16 tahun, bukan alasan bagi Chow Yun Damanik untuk tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Banyak pesepak bola yang sukses menembus tim nasional senior di usia muda. Bagaimana dengan Amar Brerkik? Pemain yang satu ini biasa berperan sebagai winger kanan. Amar Brerkik yang baru berusia 16 tahun, dapat memberi persaingan kepada winger-winger lincah milik timnas Indonesia seperti Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri maupun Yaakob Sayuri. Karena itu, Amar Brerkik dan Chow Yun Damanik yang sama-sama sudah mencetak gol untuk timnas Indonesia U17 selama uji coba di Jerman, tinggal menunjukkan kelayakan mereka di hadapan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Manchester United kini kepincut datangkan pemain keturunan Indonesia. Klub Liga Inggris, Manchester United dikabarkan tertarik memboyong pemain keturunan Indonesia. Pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah gelandang AC Milan, Tijjani Reijers. Tijjani Reijers nantinya akan menjadi mengganti Casemiro yang mulai usang. Seperti diketahui, Manchester United saat ini memang tengah serius untuk mendatangkan gelandang bertahan baru. Bahkan beredar kabar jika Casemiro bakal didepak oleh Manchester United. Maka dari itu, kini Manchester United sedang mencari gelandang bertahan pengganti. Salah satu target Manchester United adalah pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijers. Hal itu diungkapkan oleh laporan Calcio Mercato baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United kepincut dengan performa ciamik Tijjani. Tijjani berhasil adaptasi cepat dan menunjukkan penampilan moncer sejak didatangkan AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Penampilannya sebagai regista di lini tengah Rossoneri pun terbilang konsisten. Sejauh ini, Tijjani telah mengemas total 11 pertandingan bersama AC Milan dan mencetak 2 assist. Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijers yang kini bela AC Milan dapat panggilan timnas Belanda senior. Makin tak ada harapan bela Garuda masih dalam laporan yang sama, AC Milan tak segan melepas Tijjani jika mendapat tawaran yang sesuai dari Manchester United. Il Diavolo Rosso dilaporkan akan menjual Reijers di kisaran 40 juta euro. Padahal, AC Milan mendatangkan sang pemain dari AS Alkmaar dengan kocek 14 juta euro saja pada musim panas 2023 lalu. Menarik dinantikan, apakah Manchester United bersedia membayar harga mahal gelandang keturunan Indonesia tersebut. Sejumlah pertanda muncul, Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Beberapa waktu ke belakang, bek 27 tahun itu santer diisukan segera mengurus berkas naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu diperkuat dengan sejumlah pertanda yang bermunculan ke permukaan. Sejumlah pertanda muncul, Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Bek tengah 27 tahun itu merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku yang kini bermain untuk FC Copenhagen, klub kompetisi teratas Liga Denmark 2023 hingga 2024. Selain itu, Kevin Dix juga menyukai salah satu unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia sendiri beberapa waktu lalu pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Di profil Instagramnya saja, Kevin Dix 2, mencantumkan bendera merah putih. Jika semua pertanda di atas menjadi kenyataan, maka Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Jika demikian, dia akan bakal menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Menarik dinantikan. Pria dengan nama lengkap Kevin Dix Bakar Besi ini lahir di Apeldoorn, Belanda,
pada 5 Oktober 1996. Ia memiliki tinggi badan 182 cm. Pemain kelahiran Belanda itu pernah bermain untuk Fiorentina, 2016 hingga 2021, di Liga Italia hingga Feyenoord, 2017 hingga 2018, di Liga Belanda. Kevin Dix kemudian resmi bergabung dengan FC Copenhagen pada 5 Juli 2021 dan hingga saat ini menjadi andalan klub Denmark itu. Terbukti, ia telah mencatat 11 penampilan, 1 gol dan 1 assist di Liga Denmark 2023 hingga 2024. Bahkan, Kevin Dix selalu dimainkan dalam 2 laga yang telah dijalani FC Copenhagen di fase grup Liga Champions 2023 hingga 2024 ini. Tepatnya ketika FC Copenhagen ditahan Galatasaray 2-2 dan kalah 1-2 dari Bayern Munich. Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga keceplosan menyebut nama Kevin Dix sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Arya mengatakan hal itu saat berbincang dengan Nathan Choeaon usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia leg pertama antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sintayong memainkan Jay Itzes dan Nathan Choeaon di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada November 2023 hingga Juni 2024. Di saat bersamaan, proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon untuk mendapatkan paspor Indonesia masih berada di tahap awal. Proses naturalisasi keduanya diharapkan bisa dikebut hingga bisa ambil bagian saat timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Jika proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon di luar dugaan rampung pada Januari 2024, keduanya dapat ikut serta di Piala Asia 2023. Andai ini benar adanya, Nathan Choeaon dan Jay Itzes dapat melakoni debut saat timnas Indonesia bersua Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Hal itu berarti, Nathan Choeaon dan Jay Itzes belum bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melakoni 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya pada 16 dan 21 November 2023, timnas Indonesia akan tandang ke Irak dan Filipina. Di 2 laga ini, Sintayong mesti memanfaatkan skuad yang ada. Secara kualitas jika turun dengan skuad terbaiknya, timnas Indonesia tidak kalah jauh dari Irak, plus sedikit di atas Filipina.